Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang distribusi bersyarat. Misalkan nilai X dan Y sebagai variabel acak X dan Y yang menyatakan suatu kejadian dan merupakan himpunan ruang sampel, maka distribusi bersyaratnya dinyatakan oleh P, Y sama dengan Y, flash X sama dengan X. Yaitu di sini menyatakan peluang Y terjadi jika X sudah terjadi, yaitu sama dengan peluang irisan dari X sama dengan X, Y sama dengan Y, dibagi oleh peluang X sama dengan X. Jadi kalau misalnya yang sudah duluan terjadi adalah yang X, yang belakang ini berarti jika X sudah terjadi, maka pernya di bawahnya pun juga X. Atau F X flash Y sama dengan F X, Y per HY. F di sini menyatakan peluang, di mana HY-nya itu lebih besar sama dengan 0. HY-nya dapat dari mana? HY-nya dapat dari distribusi marginal Y. Kemudian untuk yang distribusi bersyarat lainnya, misalnya kalau misalnya yang duluan atau yang harus terjadi duluan adalah yang Y, balikannya dari yang pertama. Berarti sama peluang X irisan dengan Y juga yang atasnya, hanya beda yang bawahnya. Jadi bawahnya peluang Y. Atau F Y flash X sama dengan Fx, Y. Jadi ini adalah peluang gabungannya dibagi Gx. Gx itu berarti marginal X. Untuk Gx-nya lebih besar dari 0. Nah, distribusi bersyarat atau kita sebut juga distribusi bersyarat yang independen atau bebas, itu jika setiap nilai X dan Y, yaitu kejadian X besar sama dengan X kecil dan Y besar sama dengan X kecil, itu saling bebas. Karena saling bebas, akibatnya maka peluang untuk yang bersyarat ini, yaitu Y sama dengan Y flash X sama dengan X, itu sama dengan peluang dari X itu sendiri, atau Fx flash Y itu sama dengan Gx. Sehingga dengan kata lain, Fx, Y per HY itu sama dengan Gx. Variabel acak X dan Y dinyatakan bebas jika untuk setiap nilai X dan Y, yaitu di mana kejadian X dan Y ini saling bebas. Ini mengakibatkan di mana peluang bersyaratnya jika X terjadi maka Y terjadi, yaitu sama dengan P atau peluang dari X itu, atau F X flash Y sama dengan Gx itu sendiri. Sehingga F X flash Y itu sama dengan F X, Y per HY sama dengan Gx. Berarti dengan kata lain, X, Y sama dengan Gx dikali HY. Jika hasil dari F X, Y itu sama dengan Gx dikali HY itu terjadi, maka dia saling bebas. Tapi kalau misalnya Fx, Y nilainya tidak sama dengan Gx kali HY, maka kedua variabel acak X dan Y dinyatakan tidak bebas. Jadi kalau misalnya dia dikatakan bebas itu kalau misalnya Fx, Y sama dengan hasil perkalian Gx dikali HY, itu sama, berarti dia dikatakan bebas. Contohnya misalnya diberikan tabel distribusi bersama untuk variabel X dan Y sebagai berikut. Jadi ini tabel distribusi bersama yang sudah ada gitu ya. Kalau misalnya sudah dicantumkan tabelnya ya berarti tinggal kita gunakan. Tapi kalau tabelnya belum ada berarti kita cari dulu seperti di video sebelumnya tentang distribusi bersama. Nah ini tabel distribusi bersamanya ya. Untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 1 itu hasilnya 0,10. Untuk X-nya 5 dan Y-nya 1 itu 0,15. Untuk X-nya 4, Y-nya 2, 0,20. Untuk X-nya 5, Y-nya 2, 0,30. Untuk X-nya 4, Y-nya 3, 0,10. Dan untuk X-nya 5, Y-nya 3 itu 0,15. Kalau kita hitung total semuanya adalah 1 ya. Jadi itu yang penting juga, distribusi bersama jumlah totalnya harus 1. Pertanyaan pertama, kita harus menentukan distribusi bersyarat X untuk Y sama dengan 2.
Nah, kita akan tentukan bagaimana hasil distribusi bersyarat X-nya untuk Y sama dengan 2. Kalau kita ingat di tabel distribusi marginal, kalau misalnya untuk simbol X kita tulis adalah GX gitu ya. GX ini untuk menyatakan yang variabel X. Sedangkan HY itu menyatakan untuk yang variabel Y. Sehingga kalau lihat di buku paket itu ditulisnya H karena dia menggunakan variabel Y. Nah, karena di sini distribusi bersyarat X untuk Y sama dengan 2, berarti kita akan menyelesaikannya di H2. Kita lihat tabelnya. Untuk H2 di sini adalah kolomnya ke sebelah sini ya. Nah, ini adalah H1, ini H2, ini H3 ya kan. Kalau ini untuk G4, ini untuk G5. Ini yang sudah kita pelajari di distribusi bersama dan juga marginal di video sebelumnya. Nah, kira-kira H2 jumlahnya berapa? Berarti kita tinggal jumlahkan dari sini ke sini ya. Berarti sama dengan kita tinggal menjumlahkan F dari 4,2 ditambah F 5,2. Atau boleh langsung kita jumlahkan, berarti 0,20 ditambah 0,30, berarti kita dapat 0,50 kalau kita melihat tabelnya ya. Jadi ini posisinya adalah punya F 4,2, yang ini punya F 5,2. Jadi kita dapat hasilnya 0,20 ditambah 0,30, yaitu sama dengan 0,50. Nah, berarti distribusi bersyarat untuk X, maka distribusi bersyarat X untuk Y sama dengan 2 dengan menggunakan rumus yang sebelumnya. Jadi kita bisa tulis F X sini Y, atau Y nya adalah kita ganti 2, itu sama dengan Fx,2 per H2. Berarti ini Fx plus 2 sama dengan Fx,2 per 0,5. Jadi kalau kita bagi 1 dibagi 0,5 itu adalah 2 ya. Berarti kita bisa tulis 2 kalinya dari Fx,2. Jadi Fx plus 2 sama dengan 2 kalinya dari Fx,2. Nah, dari formula ini berarti bisa kita ganti kalau misalnya X-nya itu ada 4 sama 5 ya. X-nya ada 4 sama 5. Kalau misalnya X-nya 4, berarti F4 plus 2 itu didapat dari 4,2. Atau 4,2 tadi 0,20, itu 0,40. Betul nggak? Jadi distribusi bersyarat X untuk Y sama dengan 2, di mana X-nya 4,
itu mempunyai nilai 0,4. Nah, untuk yang X-nya 5, berarti dengan rumus yang sama. Nah, 5,2 itu tadi 0,3 ya. Jadi kita dapat di sini 0,6. Jadi tabel distribusi bersyaratnya bisa kita sajikan atau kita buat menjadi sini X-nya, di sini F X flash 2. Untuk X-nya 4 kita dapat sini 0,40. Untuk X-nya 5 kita dapat sini 0,60. Nah, jadi tabelnya seperti ini. Tabel distribusi bersyaratnya. Soal yang kedua, apakah kedua puba acak X dan Y, maksudnya ya, X dan Y ini bersifat saling bebas. Nah, kita akan coba lihat apakah keduanya ini saling bebas seperti pernyataan tadi sebelumnya ya. Kita akan meninjaunya. Kita akan meninjau untuk X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1. Nah, kita akan coba cek apakah hasilnya itu bebas atau tidak. Nah, kita akan tulis F 5,1. Nah, 5,1 kalau kita lihat di tabel yaitu X-nya 5, Y-nya 1. Ini ya, 0,15. Nah, kita akan coba buktikan apakah saling bebas. Berarti kita harus tulis dulu di sini G5. G5 itu berarti menyatakan semua jumlah yang ada di 5 ya. Yang di X sama dengan 5. Nah, di sini berarti kita akan jumlahkan ke bawah. Ini namanya G5. Kita akan jumlahkan 0,15 ditambah 0,30 ditambah 0,15. Kita dapat yaitu 0,60. Kemudian kita akan cari H1 karena variabel Y berarti H ya, variabel X berarti G. H1 berarti ini ya, ini adalah H1. Ke kanan ini H1 yaitu menjumlahkan 0,10 ditambah 0,15. Berarti kita dapat 0,25 ya, ini dijumlah 0,25. Nah, jika dia saling bebas, maka F51 itu pasti adalah hasil dari G5 dikali H1 ya, kalau dia saling bebas. Kita coba cek. Apakah 0,60 dikali 0,25 hasilnya 0,15? Karena di sini kan hasilnya 0,15 ya. Apakah sama? Itu yang ditanyakan ya. Oke, ternyata setelah kita hitung sama ya, 0,15 berarti ini saling bebas.
Oke, ternyata sama ya, sama-sama 0,15 ya, berarti ini benar. Untuk tinjauan X sama dengan 5 dan Y sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan meninjau untuk yang X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Coba. Nah, namun selain itu, kamu juga harus lebih baik kita harus mencari tinjauan semua variabel ya. Berarti itu untuk X5 dan Y1 sudah. Berarti kamu coba untuk X5 dan Y sama dengan 2, kamu coba tinjau. Untuk X5 dan Y sama dengan 3 juga kamu tinjau. Begitupun yang untuk X sama dengan 4 ya. X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Nah, ini harus kita tinjau apakah dia saling bebas. Kalau semuanya benar berarti ini saling bebas ya. Tapi sudah kita cek di sini berarti ternyata semuanya benar. Berarti bisa disimpulkan bahwa jadi kedua variabel acak X dan Y bersifat saling bebas, begitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kamu sudah menghitung di distribusi marginalnya, mengalinya lebih gampang ya. Kamu sudah bisa langsung ditaruh di sini gitu, sama dengan gitu. Jadi harus ditinjau semuanya. Karena kenapa? Kalau misalnya ada satu saja yang salah, berarti itu tidak saling bebas ya. Jadi ini berlaku untuk semuanya. Kalau semuanya benar, maka Oke, kalau kita menghitung marginal masing-masing, berarti di sini Y1 tinggal kita jumlahkan ke bawah. Berarti ini sama dengan 0,115 ya. 0,150 atau 15. Untuk Y2 kita dapat di sini 0,250, sedangkan untuk G3 sini kita dapat 0,6 ya. Nah, untuk H1 ini kita dapat 0,2. Untuk H2 0,1, sedangkan untuk H3 ini kita dapat 0,7 ya. Nah, ini untuk membantu saja. Berikutnya kita akan kerjakan sesuai dengan soalnya. Pertama, tentukan distribusi bersyarat. Tentukan distribusi bersyarat Y untuk X sama dengan 1. Nah, kita akan tentukan distribusi bersyaratnya untuk X sama dengan 1. Berarti kita akan tulis seperti contoh yang tadi. Karena di sini bilangnya adalah Y sama dengan, karena di sini bilang distribusi bersyarat Y untuk X sama dengan 1, berarti kita akan tulisnya adalah yang kita cari berarti yang X-nya yaitu karena di sini kita diminta menentukan distribusi bersyarat Y untuk X sama dengan 1, berarti kita akan cari untuk G1 ya. G1 udah ada tuh ya hasilnya ya, yaitu 0,150. Nah, berarti untuk pembuatan distribusi bersyaratnya kita akan tulis di sini F Y, di sini X-nya berarti 1 sama dengan, berarti kita akan tulis F Y plus 1 yaitu sama dengan F X, Y tetap
ditulis X-nya dulu, berarti 1 dulu, koma Y gitu ya, per G1. G1-nya adalah 0,15, kita tulis 0,15. Nah ini sama kayak contoh yang tadi, cuman saya tidak akan bagi 1 dibagi 0,15, biarkan saja. Jadi kita akan hitung untuk Y sama dengan 1 dulu. Untuk Y sama dengan 1 berarti kita akan hitung F1,1, jadi Y-nya diganti oleh 1, kita bagi nanti hasilnya oleh, itu sama dengan 0,030 dibagi 0,150. Gimana sih cara ngitungnya? Boleh juga 0, kita hilangkan, jadi ini sisanya 30 dibagi 150 begitu ya, atau 3 dibagi 15. 3 dibagi 15 sama dengan 1/5. 1/5 berapa? 1/5 adalah 0,2. Berarti hasilnya 0,2 gitu ya. Bisa kita tanpa menggunakan kalkulator juga kita bisa. Oke, Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 berarti F 1,2 nanti kita bagi oleh 0,15. 1,2 berapa? X1, Y-nya 2. Oh, 0,015. 0,015 dibagi 0,150 itu sama aja 15 dibagi 150 ya. Sama aja 1/10, berarti 1/10 0,1 dapat. Berikutnya Y sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3, F 1,3 karena Y-nya 3 ya, ini tetap dibagi 0,150. 1/3 itu berapa nih? 1/3 itu ini 0,105 dibagi 0,150 sama aja 105 dibagi 150 berapa nih kira-kira? Kalau kita perkecil berarti ini dapat 21, ini dapat 30. Oh, kita dapat 7/10 ya, sebenarnya langsung aja 7/10 ya tadi ya, bagi 15. 7/10 berarti berapa? 0,7. Oke, berarti kita bisa bikin tabelnya. Saya akan tulis di sini tabelnya seperti kayak yang tadi. Berarti tabel distribusi bersamanya kita tulis di sini F Y plus 1 ya, dimana Y-nya ada angka 1, 2 dan seterusnya. Jadi kita bisa buat tabel distribusi bersamanya di bawah sini aja ya. Jadi F Y plus 1. Untuk Y-nya 1 berarti kita dapat 0,2. Untuk Y-nya 2 kita dapat 0,1. Untuk Y-nya 3 kita dapat 0,7. Nah ini tabelnya ya, ini untuk Y-nya. Nah kira-kira seperti itu tabel distribusi bersyarat Y untuk X sama dengan 1. Nah berikutnya yang terakhir, apakah kedua pembajak ini saling bebas? Ya kita coba cek ya, ceknya sama kayak tadi. Kita harus ngeceknya sebenarnya satu-satu ya, apakah saling bebas atau tidak. Yang kita cek banyak ya, di sini berarti ada 9 komponen yang harus kita cek ya, kita cek semuanya. Dimulai dari F 1,1. Kalau F 1,1 berarti kita akan mengkalikan berapa? G1 dikali H1. G1 itu 0,150, kita kalikan dengan 0,200 berapa? Langsung aja kita kalikan nih. Angkanya ada di sini semua ya, ada di layar. Berapa kira-kira hasilnya? Hasilnya adalah 0,03. Ya benar, sama ya kan, berarti benar, sesuai tabel ini kan benar. Nah sekarang kita cek yang F1,2. F1,2 berarti G nya 1, H nya 2. Kita akan cek G nya 1 itu 0,15. 0,15 dikali H nya 2 0,100, berarti hasilnya berapa?
Oke, hasilnya kita dapat 0,015. Benar lagi. Sekarang kita cek F13, berarti G-nya 1, H-nya 3. Berarti kita akan kali 0,15 dengan 0,7. Hasilnya adalah 0,105. Benar juga ini ya. Baru 1/3-nya. Berikutnya F21 berarti kita akan kalikan G2 H1. G2 H1 berarti 0,250. Ini 0,250 ya. Kita akan kalikan dengan 0,2. Hasilnya adalah 0,05. Ya, benar. Kita cek lagi F22 berarti G2 kita akan kalikan dengan H2. Berarti hasilnya adalah 0,25 kita kalikan dengan 0,1. Hasilnya 0,025. Benar ya. Sekarang F23 berarti G2 kita kalikan dengan H3. Berarti 0,25 kita kalikan dengan 0,7. Hasilnya adalah 0,175. Ya, benar. Benar juga nih ya. Udah 2/3. Berikutnya F31 itu berarti G3 kita kalikan dengan H1. Berarti hasilnya berapa tuh? 0,6 kita kalikan dengan 0,2. Hasilnya 0,12 ya. Benar, 0,12 ya. Sesuai sama yang sini, benar. Sekarang F32 berarti G3 dikali H2. G3 berapa? G3 0,6 kita kalikan dengan H2 itu 0,1. Hasilnya adalah 0,06 ya, benar juga nih. Terakhir F33 berarti G3 dikali H3. Hasilnya adalah berapa tuh? 0,6 kita kalikan dengan 0,7. 0,42 ya, benar juga 0,42 ya. Berarti benar. Nah, semuanya benar. Karena semuanya benar, maka bisa kita simpulkan bahwa apa kesimpulannya? Berarti variabel X dan Y atau pembajak X dan Y itu saling bebas. Kalau saling bebas apa keuntungannya? Bisa dikerjakan banyak hal ya. Jadi ada beberapa pengerjaan atau proses berikutnya gitu ya, mencari hasil di statistik ini atau di distribusi ini kan semuanya tentang statistik. Itu kalau dia saling bebas bisa kita kerjakan lebih lanjut. Tapi ada juga yang kalau dia tidak saling bebas berarti treatmentnya beda gitu ya. Jadi kalau ketika saling bebas biasanya bisa dilakukan uji normalitas, yaitu nanti ada di pelajaran setelah binomial ya, distribusi normal ya. Jadi saling bebas ini ya sangat menguntungkan gitu. Jadi kenapa dicari sih saling bebas? Karena ada beberapa distribusi yang mensyaratkan variabel tersebut memang harus saling bebas. Salah satunya nanti ketika belajar distribusi normal. Jadi ada uji normalitas. Dia harus dicek dulu nih X sama Y bebas apa enggak. Ini ya, ini secara manualnya, secara perlahan-lahannya. Kalau aslinya bisa menggunakan aplikasi ya, ada namanya aplikasi di statistik namanya SPSS gitu ya. Jadi sekian dulu belajar kita. Berikutnya kita akan belajar nanti adalah rata dan ragam gitu ya. Ada di pembahasan video berikutnya. Oke. Selamat belajar, silahkan dicoba-coba lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.